Bapak ya, saya jawab yang pertama. Seperti ini Pak. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadalah kepada Tuhanmu sampai al-yakin itu mendatangimu. Ada paling tidak dua tafsiran ulama kita tentang makna al-yakin di dalam ayat tadi. Tafsiran umumnya al-yakin itu kematian, tapi saya tidak akan menjelaskan itu. Saya akan menyampaikan tafsir yang kedua yang berkaitan dengan pertanyaan tadi. Jadi di dalam ayat tadi disebutkan beribadalah kepada Tuhanmu sampai keyakinan mendatangimu. Keyakinan itu tiga levelnya. Ada yang disebut dengan ilmu yakin, ada yang dinamakan dengan ainul yakin, dan ada yang disebut dengan haqqul yakin. Saya berikan contoh Pak untuk memudahkan. Ilmu yakin itu keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan. Ainul yakin itu keyakinan atas dasar bukan sekedar ilmu saja, tapi juga sudah dilihat. Ya. Kemudian haqqul yakin itu keyakinan bukan hanya karena pengetahuan, bukan hanya karena penglihatan indrawi, tapi juga karena sudah dirasakan. Saya beri contoh Pak ya. Misalnya ada orang yang sangat saya percayai, misalnya guru saya atau tetangga saya, sahabat saya, orang yang sangat saya percayai bahwa dia jujur. Terus dia menyampaikan ke saya, Ustaz, di rumah ada madu yang sangat manis. Dia sampaikan begitu, di rumah saya Ustaz ada madu yang sangat manis. Karena yang menyampaikan ini adalah orang yang saya percaya kejujurannya, maka tentu saya yakin di rumahnya ada madu yang manis. Keyakinan saya itu namanya ilmu yakin. Karena saya yakin hanya berdasarkan informasinya saja. Saya tidak lihat-lihat itu Pak madunya itu. Nah, lalu setelah itu diajaklah saya ke rumahnya. Ayo Ustaz kita ke rumah. Saya dibawalah, diajak ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, disuguhkan di depan saya Pak madu yang manis itu, yang dia katakan manis. Ini Ustaz, yang saya katakan tadi madu yang manis. Oh, keyakinan saya bertambah Pak. Keyakinan saya bertambah. Saya lihat madu itu. Keyakinan yang kedua ini disebut dengan ainul yakin. Lalu setelah itu dia minta saya untuk mencicipinya. Saya cicipilah, saya ambil satu sendok, saya cicipi, manis betul madu ini. Keyakinan saya mencapai puncaknya. Keyakinan yang ketiga itu yang disebut dengan haqqul yakin. Nah, di sini Allah perintahkan beribadalah sampai keyakinan mendatangi. Keyakinan pada ilmu yakin, keyakinan pada ainul yakin, dan keyakinan pada haqqul yakin. Maka ibadah itu levelnya 3. Ibadah itu levelnya 3. Ada ibadahnya orang awam, ada ibadahnya ibadatul abrar, ibadahnya orang-orang yang baik, ada ibadahnya al-muqarrabin, ibadahnya orang yang dekat kepada Allah SWT. Ibadahnya orang yang awam itu ya ibadah atas dasar ilmu yakin tadi. Itu dalam bahasa Arab disebut ibadah, sama namanya ibadah. Sementara ibadahnya orang yang abrar yaitu ibadah atas dasar ainul yakin. Itu dalam bahasa Arab disebut ubudiyah. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia kira-kira padanannya penghambaan. Kalau ibadah ya maksudnya penyembahan. Sekarang ini penghambaan, dia lebih tinggi lagi. Sementara yang ketiga ibadah atas dasar haqqul yakin, itu dalam bahasa Arab disebut ubudah. Ini agak sulit dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Nah, itulah yang menentukan juga Pak tingkat keikhlasan kita dalam beribadah. Jadi kalau tadi disebut ada yang mengatakan ibadah itu tidak perlu mengharapkan surga dan sebagainya, itu ibadah saja, ya sesuai level kita. Ya. Kalau bagi kita orang awam, termasuk saya ini Pak, bagi orang awam ya kita masih mengharapkan surga kan, begitu Pak. Dan itu normal saja, wajar saja Pak, bagi orang yang awam. Karena itu di Al-Quran
banyak dijanjikan itu tentang surga. Kalau kamu beriman, kamu beramal saleh, kamu akan masuk surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dideskripsikan terhadap kita surga itu, Pak. Karena Quran itu ditujukan bukan hanya untuk orang yang khawas, bukan hanya untuk kalangan abrar, bukan hanya para mukarrabin, tapi untuk seluruh manusia pada semua level tingkatannya, termasuk untuk orang yang awam. Jadi bukan berarti tidak boleh, boleh bagi orang yang awam. Tinggal bagaimana kita meningkatkan level keikhlasan. Ya, kalau kita sudah bisa beribadah tanpa mengharapkan lagi surganya Allah Subhanahu wa taala, wah, itu naik tingkat penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak salah, Pak, yang disampaikan itu. Hanya ditujukannya itu sebetulnya bukan kepada orang yang awam. Ya, mari kita berusaha untuk meningkatkan level penghambaan kita, level ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tanpa menyalahkan jika masih ada orang kebanyakan orang awam, karena itu yang jumlahnya jauh lebih banyak, yang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala masih mengharapkan surganya Allah dan beribadah karena masih takut masuk ke dalam api neraka. Mungkin itu, Pak, ya.